Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi ICT OIS. Sebelum mulai, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk saya sendiri, Amanda Saskiawati, ada Anisha Amirul, Elok Faihatul, Fadil Alfarizi, Riza Ahmad Haidar, Revina Fitriana, dan Muhammad Rafi Syamsuddin. Bisa dilihat untuk gambar ICT OIS pada di layar. Baiklah, untuk pertama adalah pengertian. ICT OIS adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk penentuan kadar logam multi-unsur yang menggunakan superplasma untuk merangsang atom dalam sampel. Ini adalah jenis spektroskopi emisi yang menggunakan plasma yang digabungkan secara induktif untuk menghasilkan atom dan ion tereksitasi, yang memancarkan radiasi elektromagnetik pada karakteristik panjang gelombang unsur tertentu. Teknik nyala dengan suhu nyala berkisar antara 6.000 hingga 10.000 Kelvin. Intensitas emisi ini menunjukkan konsentrasi unsur dalam sampel. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari ICT OIS. Yang pertama itu adalah preparasi sampel. Jadi, ada beberapa sampel yang memerlukan langkah preparasi khusus, seperti adanya penambahan asam, pemanasan, dan destruksi dengan menggunakan microwave. Yang kedua itu adalah nebulasi. Jadi, nanti sampel dirubah menjadi aerosol oleh nebulizer. Tetesan aerosol besar itu akan dipisahkan dari tetesan aerosol kecil oleh spray chamber. Yang ketiga itu adalah disolvasi atau volatilizasi. Jadi nanti pelarut itu dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Yang keempat ada atomisasi. Jadi nanti plasma mengkonversi larutan analit atau sampel menjadi atom atau ion bebas. Sehingga pada tahap ini ikatan gas akan putus dan yang terbentuk hanyalah atom. Yang kelima adalah eksitasi atau emisi. Dalam plasma, banyak energi yang ditransfer ke atom dan juga ion untuk mengakibatkan eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah deteksi. Radiasi terdeteksi dan berubah menjadi sinyal elektronik yang diubah menjadi informasi konsentrasi untuk analis. Materi selanjutnya adalah bagian dari ICT OIS. Yang pertama adalah sampel. Sampel tersebut akan dimasukkan melalui pipa kapiler dengan bantuan pompa. Lalu, setelah dipompa, sampel akan masuk ke nebulizer dan diubah menjadi aerosol. Setelah menjadi aerosol, partikel tersebut akan dipisahkan di spray chamber. Partikel yang besar akan masuk ke dalam drain atau limbah dan partikel yang kecil akan menuju plasma dengan bantuan gas argon. Selanjutnya, partikel akan masuk ke plasma dan atom akan tereksitasi dari kulit terendah atau ground state ke kulit terluar atau excited state. Kemudian kembali ke ground state dengan mengeluarkan radiasi berupa energi cahaya dan cahaya tersebut akan masuk ke detektor. Setelah itu, cahaya akan dipisahkan berdasarkan perbedaan panjang gelombang oleh prisma. Masing-masing cahaya tersebut akan dikonversi menjadi sinyal listrik dan akan masuk ke recorder. Selanjutnya akan dibaca oleh recorder sebagai intensitas. Selanjutnya ada komponen-komponen ICP. Yang pertama ada torch, tempat terjadinya pembentukan plasma. Yang kedua ada spray chamber, itu menghilangkan tetesan atau sampel yang tidak berbentuk aerosol dalam proses nebulisasi. Yang ketiga ada nebulizer, untuk mengkonversi larutan sampel menjadi aerosol. Yang keempat, RF generator, sumber energi untuk plasma. Yang kelima, detektor, mengkonversi energi cahaya menjadi nilai arus. Setelah melalui torch dan sampel menghasilkan radiasi elektromagnetik berupa sinar. Sinar tersebut ditangkap oleh lensa kolektor. Kemudian sinar tersebut masuk melalui lubang kecil atau celah kecil agar cahayanya berkumpul. Setelah itu dipantulkan melalui contact mirror. Kemudian masuk ke planar diffraction grating. Setelah itu masuk ke contact mirror
dipantulkan lagi dan ke exit slit atau celah keluarnya, celah kecil juga, kemudian ditangkap oleh detektor. Untuk planar diffraction gratingnya itu bisa juga berbentuk monokromator. Jika ini planar diffraction grating, jika detektornya berupa CCD atau yang simultan, jadi dia bisa membaca bermacam-macam panjang gelombang secara sekaligus dalam satu analisis. Kalau untuk yang monokromator, detektornya menggunakan photo multiplier tube atau PMT. Jadi dia hanya menganalisis satu panjang gelombang, kemudian satu panjang gelombang tersebut akan diemisi secara sekunder agar menjadi banyak sinyalnya. Selanjutnya yang keempat ada gangguan. Yang pertama ada gangguan fisika, yaitu pelarut, reagen, gelas, dan perangkat keras pengolahan sampel lain mungkin menghasilkan artefak dan gangguan pada analisis sampel. Semua materi ini harus bebas dari gangguan dan pada kondisi baik saat analisis. Dan yang kedua ada gangguan nebulasi. Nebulation dan transportasi proses dapat terpengaruh jika komponen matriks menyebabkan perubahan pada tegangan permukaan atau viskositas. Perubahan komposisi matriks dapat menyebabkan penekanan sinyal yang signifikan atau perangkat tambahan padatan terlarut dapat deposit di ujung nebulizer, pneumatik, dan di interface skimmer, atau mengurangi ukuran mulut dan kinerja instrumen. Lalu yang ketiga ada gangguan kimia, yaitu dikarenakan tingginya temperatur plasma, waktu penahanan yang cukup lama. Gangguan ini disebabkan oleh terbentuknya molekul atau radikal stabil, biasanya disebabkan oleh terbentuknya senyawa logam fosfat dan oksida alumina yang memiliki suhu penguraian tinggi. Lalu yang terakhir ada gangguan memori, yaitu gangguan memori atau carryover dapat terjadi bila ada perbedaan konsentrasi yang besar antara sampel atau standar yang dianalisis secara berurutan. Yang kelima, kelebihan. Kelebihan atau dari keuntungan dari ICP-OIS dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur dengan bersamaan, ICP-OIS cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultra-trace sampai ke tingkat komponen utama. Batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1 sampai 100 mg per liter. ICP-OIS menyelesaikan pembacaan berbagai elemen yang dianalisis dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 30 detik dan hanya menggunakan kurang lebih 5 milisampel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.